Insya Allah posisi PDI Perjuangan ke depan nantinya tentu saja akan diumumkan juga oleh Ketua Umum. Namun kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet, walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Dedi Yefri Hanteru Sitorus angkat bicara mengenai partainya tak masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Ia pun membeberkan alasannya mengapa PDIP tak masuk dalam kabinet. Hal itu disampaikan pria yang akrab dipanggil Dedi Sitorus. Merespons pertanyaan wartawan yang meminta penjelasan atas pernyataan Puan Maharani bahwa PDIP tak bergabung di kabinet. Dedi menuturkan, apa yang disampaikan Puan Maharani adalah bentuk sikap PDIP. Diketahui, Puan menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo di parlemen, tapi tak menempatkan kader di kabinet. Ibu Puan berbicara atas nama partai, jadi sudah seharusnya menjadi pegangan bagi kami semua, kata Dedi dalam keterangannya diterima suara.com, Senin 21 Oktober 2024 lalu. Dedi lantas menjelaskan alasan PDIP tak masuk kabinet. Salah satunya karena masih ada gugatan soal peraturan KPU mengenai keabsahan pencalonan Gibran sebagai cawapres. Pertama, kami masih berpendapat bahwa keputusan KPU yang merevisi PKPU yang meloloskan Gibran tanpa mematuhi prosedur yang diatur oleh regulasi yang Anda bermasalah, dan masih menjadi sengketa hukum yang belum selesai, ujarnya. Selain itu, kata dia, pihaknya menghormati semua pihak yang menjadi bagian koalisi Prabowo dalam Pilpres 2024 dan kemudian nama-nama mereka masuk dalam proses rekrutmen kabinet yang sedang berjalan. Menurut kami, portofolio kementerian dan nomenklatur lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintahan baru sudah cukup besar, sehingga akan menambah kompleksitas jika PDI Perjuangan bergabung saat ini. Lebih lanjut, ia menegaskan, PDIP mendukung penuh pemerintah baru untuk bekerja semaksimal mungkin demi menghadapi tantangan ke depan. Dukungan itu tidak harus dilakukan dengan menjadi anggota kabinet, tetapi dengan memberikan kontribusi melalui pandangan, masukan yang konstruktif, katanya. Selain itu, Dedi menyebut, parlemen merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan melakukan fungsi check and balance terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Sehingga bukan hanya PDIP, tapi semua fraksi mempunyai kewajiban untuk mengoreksi kebijakan agar pemerintah bisa selaras dengan tujuan bernegara, konstitusi, dan rakyat. Kami berharap agar Presiden Prabowo mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif, mengelola pemerintahan dan negara secara konstitusional, adil dan efektif dan memilih pembantu-pembantunya dengan prinsip meritokrasi dan the right person on the right place. Semoga amanah dan sukses untuk Presiden Prabowo. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan, tidak ada kader partainya yang ditempatkan sebagai anggota kabinet pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puan, Pak Aswaranas jadi nggak sih masuk ke kabinet Pak Prabowo jadi PAN RB? Itu udah ada restu dari DPP mungkin, Mbak? Insya Allah posisi PDI Perjuangan ke depan nantinya tentu saja akan diumumkan juga oleh Ketua Umum. Namun kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet, walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk membangun Indonesia.